Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati berjamaah yang insyaallah sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada Tuhan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim, dan alhamdulillah malam ini malam yang pertama setelah kita istirahat atau cuti berapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah aktif kembali. Untuk itu, marilah kita bacakan suatu Al-Fatihah, terutama kita tujukan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berumur kita, dan wabil khusus untuk jamaah tali Masjid Darul Muttaqin, mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 1 menit, kesempatan dan jamaah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala. Fatabassama, maka tersenyum, dhahikan lalu tertawa Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa min qawliha, dari ucapannya. Ini kembali kepada naml, semut. Jadi ceritanya ketika Nabi Sulaiman mau melewati sebuah lembah, di mana lembah itu banyak dihuni oleh sarang-sarang semut. Maka di antara komandan-komandan semut itu memerintahkan kepada para anak-anak buahnya, wahai semut, wahai anak-anak buahku, selamatkanlah diri kalian, masuk kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Karena sebentar lagi Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati tempat kita. Aku khawatir kalian akan terinjak. Nah, ketika memberi komando demikian, itu terdengar oleh Nabi Sulaiman. Di mana kita tahu Nabi Sulaiman dalam sejarah adalah satu di antara nabi-nabi yang masyhur, bisa mengerti bahkan bisa berkomunikasi dengan bangsa binatang. Jangankan manusia, jin, setan, ama binatang saja, Nabi Sulaiman itu bisa mengerti dan bisa berdialog. Waqala, karena Nabi Sulaiman mengerti, tahu, paham bahasa tadi yang diucapkan oleh semut,
Waqala, maka berdoa. Jadi qala di sini karena ada unsur munajat sehingga ulama qala di sini diartikan adalah berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi, ya Tuhan, auzi'ni, beri anugerah kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan beri kekuatan kepadaku untuk selalu beramal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi bukan cuman amal soleh saja, bukan cuman amal baik saja, tapi amal baik yang soleh, amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku, fi bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Jadi 3 doa, 3 munajat yang dimunajatkan atau yang panjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, minta sama Allah anugerah agar bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kedua orang tuanya, walidayya. Yang pertama, agar menjadi hamba yang selalu bersyukur. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu, minta kekuatan kepada Allah agar selalu beramal soleh yang amal soleh itu diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, wa adkhilni bi rahmatika, ada bi rahmatika. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan kasih sayangmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Inilah yang dikenal dengan doa Nabi Sulaiman. Kita tahu Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Sulaiman itu lebih nyohor sebagai seorang raja, King of Solomon, kalau dalam bahasa lain. Kalau kita kan mengertinya Nabi Sulaiman, bukan Kang Leman, bukan ya. Ini doa Nabi Sulaiman, bukan yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu bukan doa Nabi Sulaiman. Itu surat Nabi Sulaiman ketika mendengar bahwa ada seorang ratu atau raja perempuan di mana semua rakyatnya termasuk dirinya menyembah api. Ketika Nabi Sulaiman mengadakan apel tahu Pak apel? Apel Washington, apel Malang ya. Itu mah apel ya. Kumpul. Jadi Nabi Sulaiman itu kan terkenal Malikul Jin wal Ins wasyayatin. Nabi Sulaiman itu rajanya jin, tapi bukan jin. Makanya ada bangsa manusia yang menjadi raja, yang menjadi ratu di pantai selatan. Namanya Nyai Roro Selatan. Nyai Roro Kidul. Ada lagi Nyi Lanjar yang ada di utara, Laut Lor. Ya, ada Laut Kidul, ada Laut. Itu bangsa manusia, bukan bangsa jin. Ya ini tadi tafaulannya atau ceritanya sama seperti Nabi Sulaiman. Bapak juga boleh bisa jadi raja jin. Ya.
mau jadi raja jin Pak. Cuma syaratnya nggak kelihatan. Jadi cerita Nabi Sulaiman itu karena memang lebih heboh atau lebih masyhur karena dia bisa berinteraksi dengan makhluk selain manusia. Lah pasukan-pasukannya Nabi Sulaiman itu diantaranya ya ada pasukan yang disebut dengan pasukan burung. Ketika Nabi Sulaiman meriksa pasukan burung, itu ada satu di antara burung yang nggak hadir. Ngerti Nabi Sulaiman. Ini kemana Hudhud? Hudhud bukan Hud. Kalau Hud nama Nabi. Hudhud. Dan konon burungnya sampai sekarang masih ada. Ketika lagi di absen, lagi apel, ada burung yang kagak hadir. Ini Hudhud kemana ini? Kalau dia datang nggak bawa berita yang jelas, nggak bawa alasan yang jelas, apalagi sampai kagak datang, sungguh akan aku siksa ia, kata Nabi Sulaiman. Lagi ngomong begitu, datang, ya Rasulullah, aku datang membawa berita yang kalian semua tidak akan tahu berita ini. Kata Nabi Sulaiman, bener nggak apa hoak ini? Benar ya Rasulullah, bukan berita hoak. Saya bukan dari medsos ini. Saya ngeliat langsung. Ada sebuah negeri dipimpin oleh seorang raja, tapi rajanya perempuan. Berarti ratu, ya. Ratu itu raja perempuan, bukan ratuku, bukan. Ratuku dah ya. Iya. Ada berita apa? Cuman sayang mereka menyembah api yang disebut dengan agama Majusi. Jadi orang nyembah api itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Makanya kalau sekarang ada orang yang nyembah api, itu ketinggalan. Cuma udah kuno, zaman Nabi Sulaiman. Beda dengan pramuka bakar api unggun ya. Kan orang yang sempit pikirannya katanya itu pramuka lagi nyembah api tuh. Bukan, itu mah lagi kedinginan. Jadi nyalain api namanya api unggun. Adapun kemudian tepuk pramuka, tepuk apa lagi ya, namanya kita pramuka, seneng-seneng aja ya. Kadang ada orang pikiran sempit, kata kita mengitari api unggun katanya nyembah api. Datang ke kuburan katanya nyembah kuburan. Masjid ada kuburannya dikira nyolatin kuburan. Tuh ribet urusan orang-orang begini mah ya. Sempit pikirannya. Musik sekarang diharamkan. Anak maning baik ya. Musik katanya haram. Ya itu urusan mereka dah. Jadi Nabi Sulaiman itu kemudian mengadakan langsung ultimatum kepada yang hadir. Begitu yakin apa yang disampaikan oleh burung Hudhud, kata Nabi Sulaiman, ada nggak di antara kalian yang sanggup mengangkat, memindahkan singgasana Bilqis? Ada satu riwayat raja itu atau ratu itu namanya Bilqis. Ada yang baca Balqis, ada juga Bulqis ya. Sama aja artinya. Lebih umumnya dibaca Bilqis. Seorang ratu dari negeri Sabah yang dirinya dan rakyatnya nyembah api yang disebut dengan agama Zoroaster. Agama Majusi kalau sekarang. Ada nggak di antara kalian yang mampu mengangkat singgasana? Singgasana itu tempat duduk, Pak. Jangan salah paham. Kalau ibarat masjid Darul itu namanya podiumnya gitu, tempat duduknya khotib. Jadi bukan kerajaannya, bukan kerajaannya dipindah, bukan, tapi singgasananya, tempat duduknya para raja, para ratu itu namanya singgasana. Lalu qala Ifrit, berkata Ifrit, saya ya Rasulullah, karena minal jin. Ifrit itu dari bangsa jin. Jin yang kuat namanya Ifrit. Orang kok kayak Ifrit gitu, maksudnya kayak jin gitu ya.
Kata Ifrit apa? Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Kata Ifrit. Ifrit itu nyanggupin sebelum engkau ya Rasulullah, pada Nabi Sulaiman, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, aku sanggup singgasana itu ada depan matamu. Apa kata Nabi Sulaiman? Ada nggak yang lebih cepat dari itu? Yang lebih cepat dari sebelum saya bangun, ada nggak? Ternyata secepat itu masih oleh kata Nabi Sulaiman masih dianggap lambat. Qala ahlul kitab, maka berkata ahli kitab, saya sanggup memindahkan memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berkedip. Masya Allah, berkedip, Pak. Maka cerita-cerita di Jawa yang namanya candi, 1000 candi, ada lagi bendungan Bondowoso, ya bisa jadi ya hal-hal seperti ini. Mereka itu terinspirasi dari cerita-cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata menurut ahli ilmu tafsir, kenapa Nabi Sulaiman kok tidak mengambil pendapatnya Ifrit? Bukan saja Ifrit itu kurang cepat, karena kita tidak mau ilmunya kalah dengan bangsa jin. Walaupun bagaimana, ketika Allah perintahkan kepada bangsa jin itu untuk sujud kepada Adam, kan ada segolongan bangsa jin yang membangkang. Apa kata jin yang membangkang? Ana khairum min. Aku itu lebih baik dari dia. Dia di sini maksudnya Adam. Karena bangsa jin itu sudah ibadat 8.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Saking dekatnya kepada Allah, wakilah dalam satu pendapat bahwa yang disebut al-muqarrabun pada saat itu adalah bangsa jin. Cuman karena jin itu kemudian merasa sombong, ana khairum min, aku itu lebih baik dari dia. Apa dasarnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mulia mana api dengan tanah? Itulah yang kemudian bangsa jin itu segolongan yang membangkang disebut dengan iblis. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Bangsa jin yang membangkang ketika Allah perintahkan untuk sujud. Sujud di sini adalah sujud li tahiyah. Jangan salah. Jadi kalau ada siapapun orangnya ngomong katanya sujud kepada orang tua itu musyrik, ini berarti nggak tahu ayat ini. Bahwa ternyata yang pertama memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, hai malaikat sujudlah engkau kepada Adam. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Malaikat saja sujud sama Nabi Adam. Begitu perintah Allah kepada bangsa jin, ada segolongan jin yang membangkang ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud li tahiyah, sujud penghormatan. Sama sujudnya anak kepada orang tua, bukan sujud li ta'abbud, bukan kita nyembah orang tua. Yang istilah orang Jawa itu sungkeman, bukan nyungkeman, bukan. Sungkem dengan nyungkem beda, Pak. Kalau nyungkem itu nyusruk, ya, nyungsep. Kalau sungkem, ya, kalau sungkem itu disengaja. Istri sama suami sungkem, nggak musyrik. Sekarang cium tangan aja katanya musyrik. Nggak boleh kita hormat sama makhluk, kok. Ya, berarti keliru. Orang malaikat saja Allah perintahkan sujud kepada Nabi
Nabi Adam. Sujud yang dimaksud sujud di sini adalah sujud litahiyah. Singkat cerita, sampailah itu yang namanya singgasana Ratu Bilqis. Kemudian ketika singgasananya itu sudah sampai, Nabi Sulaiman itu bikin surat. Nah, surat itu kalimatnya innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat ini diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya. Hendaknya engkau tunduk kepadaku. Waktuni, dan datanglah engkau. Engkau di sini artinya Ratu Bilqis. Waktuni alayya muslimin, datanglah engkau kepadaku dengan berserah diri. Muslim di sini artinya berserah diri. Jadi itu bukan doa Nabi Sulaiman, bukan. Kalau doa Nabi Sulaiman tadi surah An-Naml ayat 19. Bapak boleh mengamalkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Bisa Pak? Bisa nggak? Pengen bisa nggak? Pengen? Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dong tangannya. Iya. Oh, susah yakin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ulang lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi, lanjutin. Alah, udah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Usap wajah kita. Amin ya rabbal. Kalau Bapak pengen ngapalin silahkan, itu ada di Al-Quran surah An-Naml ayat 19. Jadi yang pertama, Nabi Sulaiman itu minta sama Allah sebagai hamba yang bersyukur. Syukur itu lawannya sobar atau sabar. Orang ketika minta sama Allah auzi'ni an ashkura ni'matakallati, maka akan menarik, akan nyedot kita ini termasuk hamba-hamba yang selalu diberi nikmat. Karena ujian dalam hidup itu dua, Pak. Ujian syukur dan ujian sabar. Orang dikasih senang, biar kesenangan yang ada pada orang itu disyukuri. Maka ketika kita minta sama Allah diberi kekuatan untuk selalu mensyukuri, maka secara otomatis minta sama Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu Engkau beri nikmat. Tapi kalau Bapak minta, ya Allah berikan kekuatan kepadaku agar selalu bersabar. Sabar itu identik dengan kesusahan, kesulitan, penyakit. Gak ada orang dikasih duit, ya Allah sabar, sabar. Ada nggak? Pasti dikasih duit, alhamdulillah. Nggak ada orang dikasih duit, astagfirullahaladzim. Duit siapa nih? Duit Nabi Sulaiman. Artinya apa Bapak Ibu dan sekalian? Kalau kita minta sama Allah agar kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur, itu korelasinya nyambungnya kepada doa di setiap rakaat dalam sholat. Di dalam suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang selalu Engkau beri nikmat. Maka doa Nabi Sulaiman ini
adalah satu doa agar kita sebagai muslim diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Minta sama Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau Bapak berdoa, ya Allah berikan kekuatan, kesabaran, itu sama artinya kita menarik, nyedot agar kita selalu dikasih kesulitan, dikasih penderitaan. Karena sabar dengan penderitaan itu identik. Orang dikasih penderitaan tujuannya agar bersabar. Orang dikasih kesenangan agar bersyukur. Nggak ada orang dikasih kesenangan biar sabar, nggak ada. Dengan kata lain, bisa jadi doa kita selama ini itu keliru. Kenapa Allah kasih kok susah baik? Karena kita minta sama Allah kekuatan sabar. Sabar itu jangan dipinta. Yang dipinta kepada Allah adalah syukur. Ya mungkin kita sering mendengar kalimat Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Nah, makna syukur, arti hakikah syukur itu sendiri kan kita merasa senang dengan apa yang ada. Bukan cuma sekedar nerimo ing pandung, bukan. Bukan cuma sekedar menerima apa yang ada, bukan. Syukur itu merasa senang dengan apa yang ada pada diri kita. Dan kita berusaha untuk menyenangkan pada zat yang memberikan kesenangan tadi. Contoh misalkan, Pak Tanusi ini ngasih, katakanlah, minuman. Ya, apapun minumannya. Apakah air putih, atau mungkin cap kaki 3, apa kurang cap kaki 3, kaki 6 ya, cap kaki 3 misalnya ya. Kalau air putih kan standar. Pak Tanusi ngasih saya cap kaki 3, minuman cap kaki 3, tapi nggak ada gambar badaknya, nggak ada. Kita tahu kalau yang namanya dikasih larutan minuman kan untuk diminum. Kemudian setelah saya menerima minuman tadi kan ucapin terima kasih. Kalau bahasa fikihnya kan alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah, ucapan terima kasih itu belum dikatakan kita bersyukur kalau ternyata air yang dikasih oleh Pak Tanusi yang berupa larutan tadi nggak kita minum. Ternyata buat kita cuci tangan. Sombong amat cuci tangan pakai larutan ya. Walaupun nggak ada kata-kata, nggak ada pesan dari Pak Tanusi ini, Posat tolong diminum, nggak ada. Itu kan maksudnya kalau yang namanya dikasih larutan untuk diminum, bukan untuk cuci tangan. Allah ngasih kesehatan kepada kita, tapi kesehatan yang Allah berikan kepada kita bukan untuk ibadah. Sama artinya kita dikasih kesenangan tapi tidak menyenangkan pada zat yang memberikan kesenangan kepada kita. Itulah yang namanya bersyukur. Makanya kata Allah, di antara hamba-hambaku jarang sekali, sangat sedikit mereka yang mau bersyukur kepadaku. Bahkan dikatakan banyakkan mereka itu kufur. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Bahkan mereka tuh menyaksikan kekufurannya. Kan lawan daripada syukur kan kufur. Ayatnya kita hafal betul. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Pun ketika kita doa tadi yang disebut dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Karena Nabi Sulaiman itu mendapatkan kerajaan juga tidak terlepas dari bapaknya Nabi Daud alaihissalam, juga seorang raja. Bahkan Nabi Sulaiman kita tahu tirakatnya atau thariqahnya, kalau istilah kita itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu yang disebut dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Kita pernah puasa Nabi Daud, Pak?
Ya kalau bukan Nabi Daud, Nabi siapa kayak? Ya. Kadang itu yang kadang kita sering melalaikan. Nabi Daud alaihissalam saja sudah menjadi raja, menjadi nabi, menjadi rasul, masih nyempetin tirakat. Nah, kita raja bukan, nabi bukan, tirakat orang mau, diajarin doa orang diamalin. Ya, pengennya anaknya dapat derajat, derajat dari mana? Ya, ada upaya-upaya dari diri kita. Orang Gus Baha itu yang masyhur di medsos, Pak, itu ditirakatin oleh mbah-mbahnya. Nah, kita anak pengen dapat derajat, orang tua kagak mau tirakat. Ya walaupun yang namanya tirakat ya sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita niatkan tirakat. Nah, satu di antara tirakat kita sebagai orang tua, usahakan kalau habis wudhu, kali kalau puasa, ya Pak Ustadz panas-panas begini puasa, orang sanggup dah, ya mau wiridan, baca Al-Quran, baru kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, baru bismillah aja udah mangap, lagi ngajinya baru nyender, kaki belonjor, Quran di pangku, bismillahirrahmanirrahim, nyendernya tambah kenceng nyender, akhirnya Quran lihat kita, bukan kita ngeliat Quran lah, pules. Tahu-tahu bangun dibangun sama beduk lah, cepet amat udah isya ya. Hatam itu bolak-balik, orang dekat kipas, Qurannya kebolak-balik sama kipas tuh. Hatam, alhamdulillah. Maka ujung daripada doa Nabi Sulaiman itu kan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wa adkhilni ya Rabb, masukkanlah aku bi rahmatika dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang sholih. Dalam doa wudu itu satu di antara tiga doa. Pertama, Allahumma ja'alna minat tawabina. Suka doa nggak Pak? Doa wudu. Doa wudu suka baca nggak? Insya Allah baca Pak. Kalau nggak lupa ya. Jadi kalau habis wudu, sempetin kita geser tempat, jangan di tempat wudunya, gantian. Bukan karena tempat wudu nggak boleh berdoa, bukan. Kita memandangnya ke sana agar kita lebih khusyuk, agar kita lebih fokus. Setelah kita wudu, angkat tangan, tengadahkan wajah, hadapkan ke kiblat. Diawali dengan syahadat, tapi syahadatnya beda dengan syahadat yang biasa kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau selama ini mungkin kita doa Allahumma ja'alni, sekarang Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna itu mutakalim ma'al ghair, artinya kita doakan anak-anak kita, istri situ, bukan istri kita, istri masing-masing. Ya, istri kita, istri situ istri kita dong. Lah kagak. Istri masing-masing, ya. Istri situ, ya. Kemudian anaknya anak, siapa tuh? Cucu, udah punya cucu, nih aki-aki. Agak ada tirakatnya pisan, ya. Tirakatin, doakan anak cucu kita. Itu tadi tirakat kita istiqomah. Setelah ambil air wudhu, minta sama Allah dengan 3 permintaan. Pertama, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami minat tawabina, golongan orang-orang yang suka bertobat. Karena bisa jadi anak kita tuh nggak sempat berdoa, kita yang ngedoain. Istri nggak sempat berdoa, kita yang ngedoain, kita yang munajatkan kepada Allah. Istri kagak, kita kagak, bagaimana anak bener? Ini syariatnya Pak. Yang pertama minta sama Allah, ij'alna minat
Bina, jadikanlah kami golongan orang-orang yang suka bertobat. Ini energi dari doa ini. Kalau orang berdosa, dia buru-buru ingat eling. Ketika dia berbuat salah, dia sadar telah berbuat salah. Ini energi yang ditimbulkan dari doa ini. Makanya kalau Bapak punya anak, kok anak tuh susah, nggak pernah mengaku kesalahan, punya istri susah nggak mau mengaku kesalahan, ya bisa jadi kitanya tidak pernah minta sama Allah agar dijadikan hamba-hamba yang selalu bertobat kepada Allah. Energinya itu nggak connect, nggak nyambung. Yang kedua, minta sama Allah, waj'alna minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Arti mensucikan diri ini ada dua pengertiannya. Ada yang senang menjaga hadasnya, ada juga ketika dia berbuat salah kepada sesama manusia, ia segera minta maaf. Itu arti minal mutatahhirin. Dan yang ketiga, waja'alna min ibadikas sholihin. Kalau Nabi Sulaiman fi ibadikas sholihin, kalau kita min ibadikas sholihin. Doa yang sama yang dimunajatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan doa yang sama pula yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala rahmat itu adalah lillah, milik Allah. Maka Allah menjawab salam Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu ya Nabi, rahmat dan salam bagimu ya Nabi. Nabi tidak mau keselamatannya, keberkahannya, rahmatnya hanya untuk dirinya. Maka Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi hamba-hamba yang soleh termasuk hamba-hamba yang didoakan oleh Nabi, hamba yang diselamatkan oleh Allah. Makanya kita sebagai umat Nabi, di samping Nabi Sulaiman juga berdoa yang sama, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kalau kita redaksinya, waja'alna min ibadikas sholihin. Sempetin. Berapa lama sih doa pada wudhu? Ada setengah jam? Agak ada, ya. Karena setiap tetes dari wudhu yang kita pakai untuk bersuci itu akan jadi malaikat, dan malaikat itu akan mengamini apa yang kita munajatkan kepada Allah. Kalau Bapak mau mengamalkan doa Nabi Sulaiman, silahkan, bagus. Baca pada maghrib 7 kali, pada subuh 7 kali. Di samping agar menjadi orang yang soleh, agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur. Di mana orang kalau bersyukur maka akan ditambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silakan. Ayam wajib anak itu kan biasanya yang kita doakan orang tua, Rofi Firli. Ada Ustaz yang bilang kalau doa jangan kalau Firli, kalau Firli lana. Jadi untuk orang tua kita, cucu kita, orang tua kita dulu, katanya itu. Jadi jangan kalau Firli kan kok apa kita tahu, jadi bagaimana untuk semua ya
cucu kita pakai kita berubah. Betul itu. Jadi pada usia-usia tertentu sebagai anak ada kalanya perlu merubah doa yang tadinya hanya untukku tapi kita doa untuk yang lainnya. Makanya ketika kita doa Allahumma gfirli, jangan Allahumma gfirli saja, tapi Allahumma gfir lana. Karena pada awalnya doa itu asbab urutnya Nabi itu sifatnya memberikan kepada personal, kepada seseorang sahabat. Makanya redaksinya kebanyakan Allahumma gfirli. Tapi karena kemudian sahabat itu ternyata orang tuanya ada yang masuk Islam, ya. Dimana kan kalau aturan secara akhlaknya kan ketika kita punya, maaf, orang tua yang masih non muslim misalnya, kan kita nggak boleh mendoakan atas ampunan dosanya. Jadi redaksi awalnya atau asbab urut dari doa yang Nabi berikan kepada para sahabat, karena sahabat itu kedua orang tuanya masih bahasanya non muslim, sehingga doanya hanya untuk dirinya sendiri. Maka seiring perjalanan waktu doa ini tidak hanya berlaku kepada para sahabat, tapi kemudian berlaku kepada kaum muslimin wal muslimat. Nah, ternyata ketika kita berdoa, ya jangan hanya ngedoain dewek saja, hanya untuk dirinya, tapi doakan juga kepada kedua orang tua. Jadi kalau misalkan pertanyaan mana yang bagus, ya bagus kita doakan juga kedua orang tua. Tapi mohon maaf kalau misalkan bagi orang yang katakanlah masih mu'alaf, ya, di mana orang tuanya itu masih non muslim, yang nggak boleh kita mendoakan Allahumma gfir lana, karena mendoakan kedua orang tua. Kenapa kok kita tidak boleh mendoakan atas ampunan dosa kedua orang tuanya? Karena orang tua kita atau orang tua orang tersebut karena masih non muslim tidak bakal diampuni oleh Allah. Itu menurut akidah kita. Bukan kita egois, bukan, emang tuntunannya seperti itu. Maka kalau kedua orang tua pengen didoain oleh si anak tadi, ya syaratnya harus ada passwordnya tadi. Ya passwordnya tadi yang baca 2 kalimat syahadat. Walaupun kemudian ya naudzubillah misalkan nggak sholat, nggak zakat, itu urusan lain. Yang penting dia masuk Islam terlebih dahulu. Jadi kenapa kok ada Allahumma gfirli, ada Allahumma gfir lana? Karena memang awal redaksi doa itu Nabi berikan kepada sahabat di mana kedua orang tuanya itu masih non muslim. Tapi bagi kita yang orang tuanya muslim, kakek kita juga muslim, ya lebih baik Allahumma gfir lana. Demikian penjelasan, ya. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa karimina dhukhrina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan bersama manfaatnya dan dapat kami ambil untuk kehidupan saya dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.